Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sayang. Apa kabar 10 AKL 2? Baik. Udah pada sarapan? Udah. Alhamdulillah. Kalau gitu kita sebelum mulai belajar itu kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu guru absen dulu ya. Alpi. Oke. Amrullah. Kenapa Amrullah? Sakit. Anita. Aulia. Muhammad Mi'rojul. Ketua kelas. Muhammad Ridho. Oke. Muhammad Warid. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Kita pakai apa nih? Tepuk semangat ya. Oke, biar lebih kuat nanti powernya belajar. Oke, kita mulai. Udah tahu ya tepuk semangat ya, udah biasa ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Ingat. Bu guru ada pertanyaan nih. Pernah nggak kalian pakai AI? Pernah. Pakai apa? Cici cetan. Materi. Pakai ngerjain Cici? Pakai ngerjain tugas Cici? Ya. Emang hasilnya gimana Cici? Lumayan bagus. Bagus buat tugas Mandarin. Juga. Yang lain gitu apa editing video kalian nggak ada yang pakai? Ada banyak. Apa lagi? Capcut, CapCut gitu ya. Ada AI-nya ya. Oh, kayak gitu. Apa? Nggak ada yang pernah pakai PO3? Nah, itu keren buat editing AI. Nanti kalian buat promnya, nanti dia buat sendiri videonya, keren. Ya. Pelajaran KKA pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat KA atau AI untuk menyelesaikan tugas spesifik. Nah, nanti Bu Guru akan kasih kalian tugas. Tugasnya ini kalian minta bantuan ya sama AI. Jadi AI itu nanti akan menjadi sahabat atau bestie kalian. Ya, AI ini sebenarnya bukan musuh kita, tapi teman buat collab. Gitu ya. Nah, sekarang Bu Guru akan nampilin sebuah video motivasi lah ya. Silahkan ditonton. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat bukan sebisa. Apakah itu bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka masih lagi itu. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya. Dia bisa diajak ngobrol, mengolah informasi, sampai punya kesadaran selanjutnya. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya terjadi di kita saat ada bahasa dari orang muda yang mencari cara beradaptasi dari tantangan bahasa yang laju ke depan. Hasil diskusi yang dibuat dengan beberapa ini akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk diskusi yang dilakukan G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara ini lain. Jadi itu dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluang. Selain kita perlu mempelajari dan menyikapi AI dengan sisi, kita juga harus punya sifat saat ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi
Sehingga harus terus penasaran sama perkembangan teknologi yang bisa beradaptasi dan dikurangi lagi. Karena kalau cuek dan terlalu berlena seperti cahaya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu dia ide motivasinya. Ada yang ingin menanggapi videonya? Ada yang bisa menanggapi? Ibu, Silahkan, Herla. saya punya dua poin, enggak apa-apa. Poin positif dan poin negatif AI, enggak apa-apa. Ya, boleh. Pertama, poin negatifnya ya dari video. Pertama itu kan adanya banyaknya kemungkinan AI yang bisa mengurangi peluang kerja dan juga menggantikan manusia. Yang saya pikir mungkin pentingnya ya pengontrolan penggunaan AI ini dalam segi ketenaga kerjaan. Ini sisi negatifnya. Kemudian saya lihat juga tetap ada sisi positifnya dari penggunaan AI, yaitu untuk membantu manusia. Jadi AI ini lebih baiknya itu digunakan untuk membantu manusia, bukan untuk menggunakan. Karena seperti yang kita tahu, AI juga memerlukan yang ada namanya itu perintah dari sesuatu, perintah dari manusia itu sendiri untuk berjalan. Makanya saya menganggap bahwa AI ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Seperti penggunaan yang terlalu banyak bisa mengurangi kebutuhan kita tentang manusia lain, tapi dalam sisi yang satu lagi kita juga bisa menggunakan AI ini untuk membantu kita. Jadi bukan menggantikan kita, tapi untuk membantu kita agar pekerjaan kita itu menjadi lebih mudah. Itu aja, Ibu. Tepuk tangan dulu ya. Nah, nanti kita harus bijak menggunakan AI. Jangan sampai kita ketergantungan ya. Ingat, AI itu adalah teman. Gitu ya. Jadi ini skema pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan berdiskusi, kemudian dengan kelompoknya ya. Kemudian hasil diskusi ini akan kalian presentasikan di depan kelas bersama kelompoknya. Kemudian nanti kita lanjut untuk evaluasi pembelajarannya. Nah, guru mau nanya, kan tadi kalian semua itu sudah pakai AI ya, atau KA ya. Ya, ada yang bilang pakai Cici, ada yang bilang pakai ChatGPT, ada yang bilang pakai apa tadi. Nah, AI ini sebenarnya apa? Silakan, Nabila, apa itu AI? Iya, tepuk tangan dulu buat Nabila. Enggak, atau Herli mau nambahin silahkan. Apa itu agak AI? out of the context sama yang disebutin teman saya tadi, enggak apa-apa? Enggak apa-apa, ya silahkan. Saya udah coba ngeliat-ngeliat, tapi menurut saya AI itu lebih ke suatu sistem. Oke, Nah, bagus. kan untuk menggunakan AI itu kita memerlukan yang namanya prompt atau perintah. Nah, seperti sistem, dia memerlukan kode untuk berjalan. Jadi, AI itu memerlukan manusia untuk berjalan seperti sebuah sistem yang membutuhkan kode. Secara besar, AI itu hanyalah sebuah sistem yang bergantung pada manusia, bukan sebaliknya. Oke, Itu aja. tepuk tangan dulu ya. AI itu nanti akan membutuhkan prompt, ya, perintah dari kita. Kita mau AI ini ngerjain apa, tentu perintahnya harus benar. Bener. Gitu ya, itu maksudnya. Nah, sekarang Bu Guru kirimkan kalian materinya. Silahkan dibaca, ya, dipahami. Ya, habis itu nanti Bu Guru tanya ya. Materinya sudah Bu Guru kirimkan di grup WhatsApp. Silahkan dibuka. Dibaca ya pelan-pelan. Dipahami. Ada yang tidak bisa buka filenya? Kebuka semua nggak? Oh ya, silahkan. Pelan-pelan bacanya ya. Ya. Udah ada kuota nih. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Bareng-bareng bacanya kalau nggak ada. Kenapa layar HP kalian pada gelap ya?
Biar nggak sakit mata mungkin Ibu. Warna gelap itu dapat menyebabkan sakit mata alias minus ya. Ganti aja pakai yang putih atau apa gitu. Jangan hitam. Ya. Ya, ditangkap ya, dipahami poin-poinnya dari materi itu. Ya, jangan sampai zong. Habis ini Bu Guru tanya. Nanyanya acak. Menguji ya, kan kalian udah baca nih, udah literasi. Ntar diuji gitu, tanya acak. Udah semuanya baca? Udah ya? Oh. Siapa yang Bu Guru tanya ini? Siapa tadi yang pertama selesai baca? Yang cowok ya? Coba saya tanya, Bu Guru tanya. Apa yang dibaca tadi, Dek? Jenis-jenis? Apa itu coba? AI. Apa jenis-jenisnya? Ada berapa tuh? Coba sebutin. Buat aku. AI. AI bacanya ya. Jadi itu dari sebutinnya ada AI yang bersifat apa? Sempit. Ya, yang bersifat umum dan super intelligent AI. Ini maksud teoritis AI. Kalau contoh yang AI bersifat umum itu yang mana coba? Siapa yang berani angkat tangan? Yang contoh AI yang bersifat umum, ya, cewek angkat tangan. Apa? Ya, ChatGPT. Apa lagi yang lainnya? Cici. Meta ya, oke. Apa lagi? Cici. Ya, Ibu Cici ya. Apa? Esper. Apa lagi? Gemini ya. Terus kalau contoh di ini apa namanya? Putih. Sakit mataku. Di desain grafis itu contohnya apa ya? Ya, AI. Tanpa ya, udah tidak pakai ya. Apa lagi? CapCut. Ya. Itu ya contoh-contohnya. Nah, oke. Berarti udah pada baca ya, udah paham ya, insya Allah. Lebih paham lagi kita lihat contoh video ya. Kolaborasi manusia dengan AI. Oke, silakan ditonton dulu videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari betapa hebatnya kecerdasan buatan atau AI. Bayangkan saja AI kini mampu menggantikan banyak aktivitas yang biasanya kita lakukan. Dari hal-hal sederhana seperti mengatur jadwal hingga tugas yang lebih kompleks seperti analisis data. Misalnya saat kita tidur, ada aplikasi yang menggunakan AI untuk menganalisis waktu kita dan memberikan rekomendasi agar kita bisa tidur lebih baik. Ketika kita berangkat kerja, AI membantu kita memilih pekerjaan untuk menghindari kemacetan. Bahkan di tempat kerja, AI bisa mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti menjawab email atau mengelola inventaris, sehingga kita bisa fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Kita juga harus berhati-hati. Ada tantangan etika yang perlu kita hadapi, seperti privasi data dan potensi penggantian pekerjaan manusia. Kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menciptakan ketidakadilan. Jadi, meskipun AI bisa menggantikan banyak aktivitas sehari-hari, peran manusia tetap sangat penting. Kita harus berkolaborasi dengan teknologi ini, memanfaatkan kelebihannya, sambil tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Itu ya, banyak sekali kegunaan AI ini. Bisa kita bangun tidur, apa kita pakai itu? Alarm. Alarm. Ya. Kalau AI-nya apa? Bantu? Bantu apa tadi? Ya. Kemudian kalau di bidang kuliner tadi dibantu apa sama AI? Menciptakan resep baru. Ya, resep baru. Ya. Kemudian kalau katanya kalau kita mau ngedit suatu teks itu kita pakai apa? Mm. Namanya apa? Banyak jenisnya sih Bu.
Jadi suatu teks satu paragraf. AI-nya apa? Grammarly juga bisa dipakai Ibu. Nah, Grammarly. Kalau Gamma pakai apa? Buat apa? Ya, Billboard. Nah, kalau itu. Terus kalau buat ngerangkum, kira-kira ChatGPT bisa nggak? Bisa. Bisa. Apalagi yang kita pakai ngerangkum? OpenAI. Apalagi? Click Billboard, up. ya, bisa. Klik up. Banyak ya. Nah, terus kalau mau buat slide presentasi, bisa nggak itu ChatGPT? Kalau ChatGPT nggak bisa. Terus kita pakai apa dulu? Banyak, Canva juga ada, Gamma. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok, ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan dibentuk nih. Lalu saya kasih tugasnya. Apa ini ChatGPT? Sudah dapat kelompok semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, penasaran apa tugasnya? Ya. Tugas kalian adalah yang pertama, ada 3 tugas. Kalian akan menyunting suatu paragraf menggunakan AI. Paragrafnya apa? Bebas kalian buat sendiri. Ya. Nanti yang nyunting AI. Nah, kemudian nanti hasilnya di screenshot ya. Di screenshot kelihatan perbandingan hasil presentasi. Nomor 1. Paham Ibu. Ya, silakan dikerjain dulu lah. Kita tulis sendiri kan paragrafnya? Ya, tulis sendiri paragrafnya. Cuma 1 paragraf, nggak usah panjang-panjang. Nanti kalian buat menghabiskan waktu ya. 1000 kata. 1000 kata. Silakan dibuat dulu paragraf. 1032 kata Ibu. Ibu nggak apa-apa English? Oke. Sekalian grammar sih. Makan, cuman 1 paragraf ya, nggak usah panjang-panjang, simple aja lah. Udah 1032 kata Ibu. Yang penting kan nanti dia terdeteksi gitu di aplikasinya. Oh ternyata Banyak pusing ini kemarin penulisan yang benar itu begini nih setelah diperbaiki sama AI-nya. Nah, Makanya aku pilih setelah kalian dapat artikel, baru kalian rangkumnya pakai AI. AI-nya kan banyak, terserah kalian pilih yang mana. AI adalah Itu yang 2. Yang nomor 3, hasil rangkuman ini kalian buat jadi slide presentasi. PPT. Ya nanti karena ketiga-tiganya nanti dipresentasikan. Hasilnya kayak gimana? Ya, udah. Buatkan saya cerita tentang ini gitu. Nanti ambil 1 paragraf aja. Misal. Oh, tidak tahu. Nah, ini namanya 1 paragraf. Aman kalau Ini AI kan diperbaiki. tinggal tunggu aja. Nah, maka Ibu, jadinya 10 slide tapi pendek-pendek sih, enggak apa-apa. Tuh. Pendek, lumayan pendek ke poinnya aja. hasil pakai apa nih? Gamma, soalnya tadi dia hilang. Keren. Iya, gampang. Kalau ditutup hilang. Iya. Indonesia dalam Nomor 1 udah jadi? Udah pada jadi? Dah, Ibu. Udah pada nemuin itu? Aplikasi yang dipakai? Jangan lupa di screenshot ya hasilnya, biar kita lihat perbedaan. Serem sekali kayak film horor.
apa-apa dah. Iya bagus ya. Nah hasilnya ini kirim ke Bu Guru ya. Jadi apa banget Sudah siap presentasi ya? Oke, silakan maju ke depan. Bu Guru lihat dulu. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya bakalan menjelaskan tentang tugas kita yang tugas pertama, kedua maupun tugas yang ketiga. Untuk pertama kita langsung aja mulai dengan tugas pertama. Tugas pertama itu kan kita untuk membuat suatu paragraf dan kita memasukkannya ke dalam AI agar dia bisa dirangkum oleh AI itu. Dan bisa dilihat di sini dan juga disclaimer saya pakainya yang English ya, sekalian bisa langsung kita lihat bagaimana AI-nya langsung membenarkan penggunaan grammar dan bahasa-bahasa yang digunakan. Misalnya bisa dilihat ada beberapa penulisan yang salah dan juga grammar yang tidak benar. Tapi di versi yang sudah dirangkum oleh AI, ini penulisannya sudah benar dan juga grammarnya juga sudah benar. Bisa kita lihat di bagian yang biasa itu ada total 1032 kata yang digunakan. Sedangkan di versi yang sudah dirangkum oleh AI hanya menyisakan sekitar 518 kata. Dan bisa kita lihat dari total ini bisa dirangkum hingga setengah kata yang kita gunakan dan dengan penggunaan grammar dan juga tata tulis yang benar. Itulah kelebihannya AI. Jadi walaupun penulisannya salah atau mungkin koma atau titiknya salah akan dibenarkan oleh AI itu sendiri dan dalam bentuk rangkuman yang sudah pendek. Lanjut ke tugas nomor 2. Wait. Ini ada tugas nomor 2. Saya mengambil ini kontes atau temanya Perang Dingin atau Cold War antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yaitu salah satu bagian dari sejarah internasional. Dan total katanya adalah 2363 kata full. Dan versi pendeknya hanya 1143. Ini cuma 2 dan 3 berserta Wikipedia sebagai sumber. Tapi yang saya pakai itu ada 2. Pertama yang saya jelasin tadi ada Neural AI dan untuk presentasinya itu Gamma AI. Itu salah satu AI yang paling simpel menurut saya karena kita hanya perlu memasukkan sedikit kata. Bahkan kita hanya bisa kalau di Gamma AI kita bisa memasukkan judul, hanya judul. Seperti misalnya presentasi tentang ekonomi saat ini. Itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk membuat presentasi. Jadinya kita bisa kayak kan ini harusnya saya masukkan rangkuman yang bersifat lumayan panjang. Nah di Gamma AI itu kita nggak perlu masukin rangkuman yang panjang lebar ataupun yang medium. Wah, tinggal kita masukkan judul saja dia sudah ready. Dia sudah ready presentasinya. Jadinya lebih simple. Itu adalah salah satu keunggulan 2 AI yang saya pakai. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Kan. Tadi Herli sudah pakai Gamma untuk presentasinya. Hasilnya juga lumayan bagus. Ini ada juga yang pakai apa ini tadi? Yang kelompok sana, tapi kita mepet waktu ya. Ya, nanti Bu Guru periksa aja. Nah, tadi kan udah presentasi, diskusi presentasi ya. Nah, sekarang kita mau refleksi. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa manfaat AI dalam menyelesaikan tugas kalian? Apa, Nelia? Lebih cepat dan lebih mudah. Lebih cepat dan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas. Oke. Yang jawab siapa lagi? Ya. Praktis. Oke. Itu untuk tugas kedua. Tugas kedua itu hampir sama dengan tugas pertama. Jadi saya akan skip aja. Langsung ke tugas yang terakhir, tugas ketiga. Ini ada presentasi dan ini penggunaannya full menggunakan AI. Yang saya masukkan hanya prompt atau isi dari hasil rangkuman yang di tugas kedua. Jadi tidak ada yang saya kerjakan, saya tidak ada mengubah materi ataupun tema apapun yang ada di presentasi ini. Semuanya dikerjakan pure oleh AI itu sendiri. Mungkin dikasih lihat Ya. tampilan. Bisa dilihat pertama kita ada 10 slide ya. Karena di AI yang saya gunakan ini adalah Gamma AI dan bisa kalian pilih sendiri berapa slide yang diinginkan. Apakah ingin 3, 4, 5 ataupun lebih dari 10 seperti 11 dan 12. Di Gamma ini kalian bisa pilih berapa slide yang kalian
kalian inginkan. Dan apakah slide itu kalian pengen itu penjelasannya itu kayak gimana? Apakah medium, detail, atau hanya yang biasa saja? Yang saya gunakan saat ini adalah medium. Atau penjelasannya itu yang digunakan ada tapi tidak terlalu panjang. Misalnya lihat slide pertama, perang dingin, konflik ideologi global. Dan yang kedua, apa itu perang dingin? Bisa dilihat kan pendek, karena kita memilihnya medium. Jadi kalau mau diperpanjang juga bisa, AI-nya bisa membuat penjelasan yang lebih detail dari ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita memilih, ketika kita akan membuat presentasi itu, kita ingin memasukkan prompt atau kodenya, kita bisa pilih berapa slide yang kita inginkan, dan juga seberapa detail penjelasan yang ada dalam slide itu sendiri. Sebelumnya ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada yang Ya. pertanyaan. Nelia? Apa kekurangan dan kelebihan pengguna AI dalam membuat presentasi ini? Oke, good question. So, seperti yang kita tahu, AI walaupun sempurna pasti akan melakukan suatu kesalahan. Contohnya saja ada beberapa informasi yang ada di presentasi ini yang tidak dimasukkan dari rangkuman yang saya masukkan. Memang dia terlihat sangat rapi, tapi ada beberapa yang tidak masuk. Contohnya hanya detail-detail kecil seperti timeline perang dari Vietnam atau perang dari Korea. Padahal perang Korea dan perang Vietnam ini adalah salah satu perang besar dalam perang dingin itu. Karena dalam dua kubu yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian untuk kelebihannya seperti yang saya bilang, pertama itu simple dan memakan waktu yang sangat sedikit. Jadi kita hanya memasukkan beberapa kata, beberapa kalimat pun cukup, dan tinggal menunggu beberapa detik, beberapa menit, dan presentasinya sudah jadi. Lengkap dengan beberapa elemen dan langsung dilihat ini ada beberapa foto dan lain-lain. Lihat, saya nggak ada nambahin foto, nggak ada nambahin apapun, jadinya AI yang membuat semuanya. Ini kelebihannya. Dari prompt yang lumayan singkat bisa menjadi ini 10 slide total. Pertanyaan lain? Tugas yang kedua, kenapa tidak pendek? Oke, pas banget tentang tugas yang kedua ini dia. Saya pakainya AI-nya itu Neural Writer. Nah, salah satu kelebihan Neural Writer ini ada di sini. Di sini ada result length yang ini. Yang di sebelah sini. Nah, ini result length atau kita bisa menentukan seberapa panjang rangkuman yang kita mau. Misalnya, di sini kan ada awalnya 20% ke 90%. Jadi, kalau kita mau rangkuman yang lebih pendek, kita bisa mengurangi panjangnya. Dan juga kebalikannya, kalau kita mau rangkuman yang bersifat lebih panjang, kita bisa menaikkan lagi. Ini adalah salah satu kelebihan dari Neural Writer. Jadi, kalau kita mau yang lebih pendek atau yang medium atau yang lebih panjang rangkuman yang dari teks awal, kita bisa menentuin. Jadinya nggak akan, kalau kita berbeda dari beberapa AI yang lain, pasti akan dirangkum langsung. Tapi itu bisa terlalu panjang atau bisa terlalu pendek. Sedangkan di Neural AI kita bisa memilih sendiri seberapa panjang rangkuman yang kita berikan. Apa lagi? Oke, itu ya. Kemudian ada nggak kesulitan yang kalian temuin? Ada. Apa, Airline? Karena mungkin kan setiap AI yang dipakai itu beda-beda. Jadi penggunaannya beda-beda juga. Ada yang lebih akurat, ada yang lebih enggak. Kadang-kadang kita buatnya itu enggak sesuai yang kita inginkan. Gitu. Ada AI yang bikin bingung juga ya? Ya, banyak Ibu. Oke. Kemudian bagaimana kalian memastikan hasil kerja dengan AI masih tetap original? Refleksinya. Original. Agar tidak kena copyright, maybe? Iya. Agak susah sih. Apa itu? Bagaimana memastikan hasil kerja dengan AI masih tetap original?
Gimana tuh? Mungkin dengan memasukkan sedikit opini kita sendiri, karena kalau kita pure dari AI itu sendiri kan memang tidak akan bisa menjadi original. Plagiat ya? Ya, plagiat sekali karena itu Plagiat. menggunakan AI. Tapi kalau kita bisa memasukkan sedikit apa yang dari kita itu tanpa menggunakan AI atau tanpa menggunakan source yang lain, itu bisa kita pastikan tidak sepenuhnya plagiat atau tidak sepenuhnya copyright. Oke. Jadi AI ini mempermudah kita ya. Ingat, AI itu sebenarnya bukan musuh ya, tapi dia teman. Teman untuk kolaborasi. Ya, tadi banyak yang tugas kita lebih cepat selesai. Bayangin nih kalian ngerangkum nih kalau manual tadi. Kayak gimana itu? Iya. Terus buat slide presentasinya, desain sendiri. Lama itu. Nggak cukup waktunya ya. Nah, dengan bantuan KA atau AI ini kita lebih efisien, kita lebih hemat waktu. Nah, Gitu ya. sekarang ada yang bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Walaupun AI memiliki kesempatan untuk menggantikan manusia, tapi dalam konteks ini AI itu adalah pembantu manusia. Babu ya? Babunya manusia. Jadi manusia menggunakan AI, bukan AI yang menggunakan manusia. Jadi kita sebagai manusia itu sendiri harus tahu bagaimana cara menggunakan AI. Karena AI itu bertujuan untuk membantu kita, bukan menggantikan kita. Itu aja Ibu. Jadi kesimpulan dari Herlay, kita harus tahu cara menggunakan AI supaya kita nggak dipolok-polok gitu ya. Ya. Supaya nggak jadi babu. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan bahas tentang from. Nah, ini alhamdulillah ya berjalan lancar, semua pada ngerjain. Cuman ya presentasinya tidak bisa semua karena kendala waktu kita. Iya, mepet gitu ya. Lagi, akuntansi. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh keluar main ya.